Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TI 4101. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar ERP, implementasi ERP pada kegiatan manufaktur stamping di Temin menggunakan SAP Activate Methodology. Dengan anggotanya saya Anissa Ayu Purwantina. Kemudian ada saya, Noval Ginta Madan. Saya Asia Sabila. Saya Melania Amanda Alicia Safira. Next. Yang pertama itu terdapat project preparation, di mana project preparation itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu ada project goals, itu di mana perusahaan menentukan goals-nya. Yang kedua itu terdapat project scope, proyek hanya mencakup blueprinting-nya saja dan untuk proses stamping-nya saja, dan tidak membahas kebutuhan teknis dan biayanya. Yang ketiga itu terdapat project prosedur, yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu terdapat studi kelayakan, yang ketiga briefing, 4 desain, 5 pengadaan dan lelang, yang keenam yaitu konstruksi, yang ketujuh yaitu perawatan, yang keempat yaitu merupakan user training, di mana training untuk menggabungkan ilmu base ERP praktis dan budaya Toyota Production System atau TPS. Yang terakhir yaitu project kick off, di mana lampu hijau untuk memulai proyek yang akan menghasilkan blueprint ERP. Next. Selanjutnya itu ada gap analysis. Di sini terdapat 3. Yang pertama itu ada proses saat ini itu terdapat full request Kanban. Yang kedua itu terdapat CIT production planning. Yang ketiga itu terdapat pengawasan kontrol proses produksi, di mana di setiap proses tersebut memiliki kebutuhan masing-masing, dan di sini terdapat pemenuhan dan keterangannya masing-masing, dan di sini juga terdapat solusi untuk setiap proses saat ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses realisasi. Yang pertama dari configuration dulu. Yang pertama itu ada baseline configuration, yaitu penyesuaian kebutuhan perusahaan dengan kapabilitas SAP ataupun kapabilitas ERP yang nanti akan kita implementasikan. Gitu. Jadi nanti akan menentukan hak akses setiap pegawai ataupun setiap usernya, kemudian modul-modul yang akan digunakan, terus kemudian pengaturan dari pertama-tama dari manufacturing order. Nah itu secara otomatis dibuat dari sales order yang selesai, kemudian dikirim ke work center, kemudian dilaksanakan routing, produksi, dan muncul work order. Nah kemudian ke final preparation-nya itu adalah user acceptance testing, yaitu menguji apakah sistem yang kita buat, sistem ERP yang sudah jadi ini sesuai dengan harapan-harapan ataupun sesuai dengan keinginan dari si customer dan juga usernya. Nah, jika belum selesai ataupun belum diterima dalam pengujian user acceptance ini, maka akan dilaksanakan perbaikan, konfigurasi, dan pengujian ulang hingga sistem yang kita buat itu sudah dapat diterima dengan baik oleh user dan juga customer-nya. Nah, ini di bagian unit and integration testing. Nah, jadi unit testing itu dilakukan oleh developer atau pengembang atau programmernya untuk menguji komponen-komponen dari sistem yang dikembangkan. Nah, dan juga apakah sistem tersebut sudah siap untuk go live juga. Nah, kemudian pengujian ini itu berguna sebagai final check apakah sistem ini bisa berjalan dengan baik dan juga apakah dapat berintegrasi dengan komponen-komponen sistem yang lainnya. Jadi di sini ada unit testing oleh developer dan juga integration testing dari tim QA, tim pengujinya. Nah, kemudian terakhir setelah kita pastikan bahwa sistem itu dapat berjalan dengan baik, dapat terintegrasi dengan baik dengan sistem-sistem ataupun proses-proses yang ada dalam perusahaan, dan juga dapat diterima dengan baik oleh user dan juga pemilik perusahaannya, maka dilakukan end user training. Jadi melatih user itu bagaimana best practice dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya menggunakan sistem ERP yang sudah ada.
Baik, selanjutnya itu ada pada tahap integration test sign off. Integration test sign off ini dia uji integrasi dan penandatangannya itu dilaksanakan untuk memastikan apakah solusi yang dibangun itu sudah tepat dan apakah solusi tersebut sudah selaras dengan proses bisnis melalui serangkaian tes. Nah, serangkaian tesnya itu yang terdiri dari yang pertama itu ada acceptance, yaitu merupakan penerimaan user sistem. Yang kedua itu ada instalasi, di mana instalasi ini merupakan proses verifikasi instalasi sesuai dengan SOP dan praktik terbaiknya. Yang ketiga itu ada konversi, di mana konversi ini merupakan perpindahan ke sistem baru yang bersifat kompatibel. Yang keempat itu ada fitur, di mana fitur ini baru terpasang dan dapat berjalan. Yang kelima itu performa, di mana sistem ini dapat berjalan pada tingkat performa yang cukup. Dan yang terakhir itu ada keamanan, di mana sistem memiliki fitur perlindungan dari intrusi atasan. Lalu selanjutnya itu ada tahap final preparation, di mana tahap final preparation ini dilakukan sebagai proses percobaan pada proyek yang telah dikerjakan dan dilakukan perbaikan lagi jika ditemukan tepat atau tidak sesuai. Lalu selanjutnya itu melakukan perpindahan data yang ada dari sistem lama ke sistem baru yang telah dibuat. Setelah dilakukan hal tersebut, maka diberikan pelatihan bagi pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut. Tujuan dari tahap final preparation ini untuk persiapan akhir atau finalisasi kesiapan solusi, tools pendukung, serta proses pada tahap go live. Berikutnya merupakan bagian dari tahap final preparation. Yang pertama yaitu phase initiation, yaitu aktivitas ini menandakan dimulainya fase baru pada suatu proyek. Lalu yang kedua yaitu execution, monitoring, dan controlling result. Tujuan dari deliverable ini adalah untuk mengeksekusi project management plan, mengendalikan dan mengawasi pekerjaan yang didefinisikan pada project scope statement. Lalu yang kedua yaitu organizational dan production support readiness. Tujuan dari pengecekan ini yaitu untuk mendorong perusahaan sebelum go live untuk menentukan general comfort level dari perubahan yang mungkin akan terjadi. Lalu pre-go live and user training delivery. Pelatihan end user akan menghasilkan checklist kesiapan. Delivery bertujuan untuk menyediakan checklist yang merangkum end user training delivery untuk memastikan kesiapan adopsi solusi. Yang kelima yaitu approve technical system test yang bertujuan adalah untuk memberikan penemuan dan rekomendasi dari hasil teknis seperti pengujian disaster discovery, pengujian backup and restore, dan kebutuhan teknis lainnya atau pengujian dasar terkait pelanggan atau tim proyek untuk final penyelesaian pengujian sistem. Lalu yang terakhir ada production cutover, yaitu untuk menampilkan cutover bagi production, software, dan go live. Pada aktivitas ini, perusahaan bisnis, fungsional, teknikal, dan aspek sistem dalam proyek siap digunakan untuk produksi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.